Fisik bareng Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu dilindungi Yang Maha Kuasa dan selalu dilimpah curahkan kesehatan, nikmat sehat bagi kita semua ya. Baiklah, ini untuk pertama kalinya Anita 01 Channel membuat konten berupa video podcast. Nah, video podcast ini terutama ya ini buat para siswa-siswa yang mungkinnya nanti mau masuk kuliah atau gimana. Insya Allah di sini kita sedikit memberi gambaran tentang dua jurusan yang gimana ya, yang banyak peminatnya juga gitu. Jadi sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol. Ini sumpah banget, ini berat sih, ini nggak bisa calm dikit gitu. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Ilham DL Zuri dari Fakultas Ekologi Manusia dari IPB ya. Terus ada Indah Salsabila Fakultas Kedokteran dari Universitas Baitur Rahmah. Langsung saja ya, kita ngobrol-ngobrol dan yuk kita cari tahu. Tanyain. Enggak, gantilah. Bercak gitu aku. Dah. Diriku juga tidak. Apa sih? Oke. Seperti ini Mbak yang lagi sibuk orderan sebelah nih, soalnya dari segi kesehatan saya kayaknya belum tidak tahu apa-apa. Jadi saya akan bahas tentang segi sosialnya ya, karena masyarakat sekarang jadi social distancing, tapi itu cuma bertahan beberapa bulan atau beberapa minggu aja, ya nggak sih? Sekarang udah serasa nggak ada corona gitu cuy, tapi kuliah nggak kunjung diperbolehkan untuk tatap muka, sedangkan mall terbuka, restoran tetap rame, dan kayak sukanya sih apa ya, lebih banyak waktu luang sehingga lebih banyak waktu buat keluarga. Tapi kayak dukanya lebih kayak kegiatan di kampus tuh jadi nggak ke skip gitu, jadinya nggak proker, proyek-proyeknya lain nggak jadi tereksekusi setelah perancangannya udah matang banget, kan sayang banget. Kayak gitu deh. Gimana nih menurut Indah? Kalau menurut Ina sih suka dukanya emang bercampur ya. Sukanya banyak, bisa yang pulang ya, yang bukan yang menetap di kos-kosan itu menyendiri dah sendiri ya. Di rumah kita ngumpul quality time sama keluarganya jadi meningkat. Gak pernah terbayang kalau bisa libur ini udah sampai 3 bulan libur di rumah, cuma di rumah aja. Dukanya paling kayak mau keluar susah, serba salah, mau keluar susah, nggak keluar juga nggak mungkin, kita mau cari makan juga. Dan untuk kuliah sih yang mana-mana aja karena selama dari mungkin sama kayak Iin ya, kayak semua yang direncanain, kayak acara-acara yang mau direncanain selama di kampus jadi mana-mana nggak jadi gara-gara ini, gara-gara COVID. Tapi hikmahnya bisa di rumah bareng keluarga. Ya sih, emang ada, setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya kan. Kalau aku sendiri meresponnya kayak ya udah terserah mereka gitu loh. Kalau mereka nggak percaya, ya udah sana keluar gitu. Ntar kalau kena rasain gitu. Jadi karena masyarakat Indonesia ini keras kepala cuy. Sekeras apapun pemerintah mau nyuruh tetap di rumah aja, masih ada yang buka restoran, mall aja masih diresmiin dan segala macam. Dan itu juga nggak salahnya masyarakat sendiri, juga salah pemerintah dan salah media juga, dan kita nggak boleh playing victim di sini. Kayak masyarakat yang bilang, oh ini cuma akal-akalnya pemerintah gitu, biar kita biar kita di rumah aja gitu, biar situasinya nggak padat apa segala macam. Itu
Jadi ya udah terserah mereka. Sama kita bantu doa aja sama yang kayak tenaga medis yang lagi berjuang melindungi saat orang-orang ada yang nggak peduli dan lain sebagainya. Gitu. Semangat Ibu Dokter. Belum guys, belum. Iya kan Masih calon. lama, bertahun-tahun lagi semoga. Itu buat terinfeksinya lumayan sulit dibanding orang-orang udah ada penyakit penyerta sebelumnya, itu biasanya lebih mudah terkena. Jadi kayak orang tua atau ada penyakit paru sebelumnya atau ada penyakit penyerta sebelumnya itu harusnya lebih berhati-hati daripada kita semua. Itu kuliahnya ya guys, jangan lupa dicatat ujian itu masuk, oke? Nah, ngomongin kuliah, karena berhubungan dengan Indah, pasti kan kalau anak-anak kecil dulu, kalau ditanya cita-citanya pasti pengen jadi dokter gitu. Nah, kalau menurut Indah sendiri, apa sih langkah yang harus dilakukan gitu? Pelajaran umum yang harus dikuasai gitu sebelum kita masuk ke fakultas kedokteran. Kalau buat temen yang saya mau masuk kedokteran sih, ya emang IPA ya, emang IPA sih, memang nggak ada ketemu lagi fisika dan kimia itu udah gak ketemu lagi, bahagia banget. Ketemu cuma dikit, bahagia banget memang. Matematika nggak ada lagi. Ya, matematika tuh kayak ya awal itu emang nggak ada sih, memang hafalan aja dan itu bukunya tebel banget, tebel setebel apa ya? Mau lihat nggak bukunya? Aku bawa satu Gimana buku. tuh? Bentar ya guys. Iya mbaknya. Sibuk banget tuh Sibuk banget. yang Sibuk banget anak kedokteran ngafalin buku coba. Masya Allah. emang ibu gimana? Saya mah ngapalin slide. Habis ujian udah bye-bye. PM kan juga gitu kan, gara-gara pengen nggak ada matematika gitu. Iya benar. Ih, tahu. Dita jurusan apa tak? Bikin informatika. Masya Allah. Dari Ini nih laptopnya sering error. Gimana dong? Hai guys. Oh my God, sangat ngezoom. Nih, bukunya nggak tebel-tebel banget kok, tebel dikit. Satu buku tuh setebel ini. Setri itu apa artinya dah? Obstetri ini buku kandungan. Jadi kalian yang mau hamil dalam waktu dekat boleh konsul sama aku ya. Iya, jadi kalau kalian yang ingin masuk informatika, jadi kalian tuh benar-benar harus nyukain yang namanya matematika, paham statistik. Sebenarnya karena itu tuh kalian tuh bakal belajar algoritma yang dari si matematika tadi gitu. Makanya kan emang harus benar-benar ini juga kan, apa sih, pemahamannya gitu. Ya itu dong. Ya asal jangan masuk teknik informatika gara-gara game aja. Bener banyak masuk informatika gara-gara game, terus gara-gara pengen main komputer. Padahal mah nggak itu. Sebenarnya yang harus kita pelajarin ya matematikanya dulu awalnya. Jadi emang sih, kan, emang harus dari sekarang berarti ya. Kan kita nih sama-sama udah semester 6. Buat cuy. Bener lagi cuy. Tapi kayaknya teknik informatika tuh jurusannya bakal dibutuhin banget sih, apalagi sekarang orang udah pakai teknologi di mana-mana ya guys sih, kayak udah ada artificial intelligence, semuanya udah berdasarkan teknologi networking tuh kayak bakalan bagus deh kalau kamu masuk ke teknik informatika tapi harus suka matematika. Iya gak? Kalau nggak benar-benar nanti bakal ketemu sama yang lain. Kalau misalnya emang benar-benar belajar dari awal, emang benar-benar tahu tujuannya kenapa masuk matematika dan bisa. Karena banyak juga kan selain fakultas-fakultas lain, selain impian-impian lain yang digapai semua orang, dan salah satu yang banyak gitu peminatnya. Ya jadi ya kalah ya menang ya jadi winner artinya. Oke. Duka ya, duka dulu apa suka dulu? Mau yang manis dulu apa yang pahit dulu? Duka dulu. Yang main dulu boleh main. Dukanya sih itu ya,
kuliahnya lama. Hmm. Kayak sekitar 6 tahun kita baru udah selesai gitu. Saat orang-orang udah nikah kita baru selesai kuliah gitu kan. Dukanya ya itu sih, kayak waktu mainnya kurang, kuliahnya banyak. Ya waktu mainnya kurang itu sih, kayak orang nonton Korea udah sampai episode ini kita baru mau nonton gitu. Itu emang kerasa kali kayak di kos sama-sama nonton Korea, dia udah hampir selesai aku baru mulai gara-gara kuliahnya padat. Habis itu sukanya itu dunia baru, kayak misalnya kayak belajar itu dunia baru, apa yang kayak orang nggak bisa pegang kita bisa pegang gitu. Tahu gitu nggak sih misalnya kalau flu, oh ini jaringan pernafasannya terkena debu gitu. Langsung mikirnya langsung terang. Kalau kita kan, ini karena hujan-hujan. Nggak juga, nggak segitu juga guys, nggak gitu juga. Palingan yang Mau makan mie aja. gitu Jangan itu ada ini. oh ya nggak gitu. Bener. Seriusan dulu juga mikir gitu sih, kayak weh kalau orang pasti yang masuk kedokteran nah makan mie, oh itu jalannya ini nih sel itu Iya, nggak bener. gitu, bukan, nggak begitu banget. Palingan yang paling tertarik itu adalah pas belajar kadaver. Nah itu mantap banget. Harapan. Kadaver, Apa itu, Cek? kadaver tuh kayak menteri yang masuk kedokteran harus siap-siap. Kita tuh kayak pelajaran praktikum itu emang praktikum itu sama mayat langsung gitu. Nah Oh jadi itu Seneng ya ketemu mayat. berarti pernah itu itu semester berapa ya, semester 2 semester 3 nggak lagi lupa. itu Mayatnya yang siapa? Ya aku nggak kenalan. Belum kenalan. Mohon maaf nggak kenalan. Jahat. kayaknya kenalan dulu apa itu Jahat. Enggak, jangan, aku takut. kenalan itu Diapain mayatnya diapain? Enggak, karena kalau dari Baitur Rahman sendiri tuh mayatnya nggak ganti, sama juga sama semester yang sebelumnya sama senior. Itu kayak cuman lihat otot, ini otot apa, kayak dia tuh udah kalau pas di kadaver angkatanku ya itu tuh mayatnya itu maksudnya objek praktikumnya itu bapak-bapak udah tua gitu. Jadi emang udah ditaruh di atas meja tuh udah kulitnya tuh kayak kalau kalian tahu dendeng itu yang habis dikeringin kan, dendeng itu maaf ya sebelumnya, kayak dendeng itu udah dikeringin, nah kayak gitu bentuk kadaver itu tubuhnya udah bau formalin. ada juga nih cerita dari orang-orang ya kalau misalnya masuk fakultas kedokteran itu dia harus nemenin mayat dulu 1 hari emang ya? Nggak segitunya. Gak ada Segitu. hoax dari mana? Karena kan kasihan juga, kayak dia udah meninggal terus tubuhnya itu dipegang-pegang ya kan, kasihan, kayak nggak dikuburin gitu. Tapi untuk ilmu, untuk ke depan kan nggak ada sampai kayak gitu sih. Kan tadi kita ada nyinggung nih fakultas kedokteran. Nah sekarang bagiin Ilhamda apa sih fakultas ekologi manusia itu gitu, apa aja yang dipelajari, menyenangkan apa enggak di sana. Oke, nah kalau untuk Fakultas Ekologi Manusia itu cuman ada di IPB sama beberapa kampus lainnya gitu. Yang kayak fakultas ini cuma ada di IPB sama di Korea sama yang ada di Malaysia. Nah, ini cukup unik ya karena di Indonesia ini jurusan yang aku itu cuman satu-satunya nih yang ada di Indonesia karena fokusnya itu kita ke komunikasi dan pengembangan masyarakat. Apa sih bedanya antara komunikasi IPB sama komunikasi di kampus yang lainnya? Nah, bedanya kita lebih fokus ke pengembangan masyarakatnya. Nah, karena kita kampus pertanian dan kita komunikasinya itu lebih mengkhususkan tentang gimana sih caranya kita mengembangkan masyarakat terutama yang ada di pedesaan, kemudian di komunitas. Kita belajar juga tentang agraria, konflik kelembagaan. Nah, komunikasi kita juga belajar yang kayak komunikasi digital, komunikasi dan komunikasi kelompok pun kita juga belajar kok. Nah, jadi jurusan aku ini sebenarnya fleksibel gitu loh karena kita mempelajari komunikasi juga, pengembangan masyarakat juga, sosiologi juga, dan kependudukan kita juga belajar. Nah, makanya ini cukup unik dan bagi kamu yang pengen masuk, ya kan,
Semangat. Klik di bawah ini. Universitas yang lainnya itu kan lebih ke broadcasting, ke wartawan, ke jurnalis. Nah, kita tuh komunikasinya lebih ke penyuluhan gitu loh. Gimana sih caranya kita menyampaikan teknik-tekniknya ke masyarakat gitu. Kayak nyampaikan materi pertanian, kayak pengembangan kapabilitas masyarakatnya gimana. Pas lagi ngadain penyuluhan tuh kita ada metode-metodenya kayak gitu, teknik partisipatorisnya gimana kayak gitu. Tujuannya dari FPM ini nantinya mahasiswa-mahasiswa itu jadi bisakah jadi reporter atau gimana? Output dari jurusan kita tuh sebenarnya banyak banget ya. Untuk jadi reporter, jurnalis itu kita juga banyak yang kayak jadi komunikasi bisnisnya perusahaan yang kayak Shopee, Gojek itu kita alumni kita juga ada di sana. Selain itu kita juga bisa di Kementerian Pertanian, ke Dinas Pertanian, ke penyuluhan kayak gitu juga relate sama yang lainnya, kita juga bisa di pengembangan masyarakatnya juga bisa kayak gitu. Terus kalau misalnya masuk FPM itu apa aja yang dikuasain? Apakah ada emang kita itu harus bisa komunikasi yang baik atau ada bahasa tertentu yang harus kita kuasai? Sebenarnya harus spesifik, kita harus menguasain pelajaran ini tertentu gitu. Sebenarnya nggak harus ya, karena di kuliah itu kita belajar lagi gitu hal yang barunya. Nah, kalau untuk IPB sendiri itu kita ada yang namanya PPKU, program penyetaraan kompetensi umum. Nah, itu semua mahasiswa yang baru tahun pertama itu dia belajar ulang lagi kayak biologi, kimia, matematika, nah kayak gitu. Jadi sebagai penyerataan gitu tahun pertama, karena IPB mempercayai kemampuan mahasiswanya yang dari Sabang sampai Merauke itu belum sama, nah, makanya disetarakan dulu di tahun pertama. Baru di tahun kedua kita fokus ke belajar dengan jurusan masing-masing kayak gitu. Cerita menjadi mapres dan ke luar negeri karena orientasi. Jadi ada dua hal ya antara mapres sama yang keluar negeri. Nah, untuk mapres ini sebenarnya itu semua kampus itu ada kayak pemilihan mahasiswa itu sebenarnya itu kayak berupa seleksi. Jadi mahasiswanya itu per fakultas dipilih. Nah, kalau dari IPB sendiri ada seleksi di jurusan, di fakultas, sama tingkat IPB-nya sebelum dikirim ke nasional. Nah, kalau di fakultas aku, jadi sistemnya itu kayak kita pikir jadi orang ya kayak kita melaksanakan beberapa tahapan seleksi kayak bikin karya terus ada kepribadian, ada kepemimpinan juga. If you like this episode, make sure you hit that like button. Hey guys, this is Associate Producer here at FBD. Thank you so much for watching this episode. Make sure you join our newsletter. Nah, setelah itu baru deh jadi ada pengalaman penganugerahannya, karena yang itu masih prestasinya kayak gitu. Nah, untuk yang keluar negeri itu aku ikut kegiatan yang namanya Model UN, Model United Nation. Nah, itu sebenarnya kegiatan yang umum banget untuk teman-teman mahasiswa buat ikutin, karena di Indonesia ataupun di seluruh dunia Model UN ini tuh antusiasnya banyak banget gitu buat yang diikutin. Nah, jadi waktu itu aku ke Jepang sama ke Swiss ikutin Model UN. Nah, apa sih Model UN itu? Model UN itu adalah kegiatan, jadi kayak kita simulasi sidang PBB gitu. Jadi kayak kita dialokasiin negaranya. Jadi kemarin itu aku sempat ke bagian Meksiko, jadi aku jadi negara Meksiko. Dan waktu itu satu kansil itu kan kayak
sub sub pembahasannya di PBB itu kayak ada UNICEF, ada WHO, ada UNHCR kayak gitu yang tentang health issue gitu. Nah jadi di council itu kita mewakili negara yang dialokasikan itu. Jadi kayak kita sebenarnya itu lomba diplomasi dan lomba debat bahasa Inggris juga sih, karena kita berdiplomasi dengan delegasi lain biar jadi membahas tentang topik kayak sekarang mungkin kita bisa di WHO tentang Health Organization ya, tentang COVID. Nah, jadi misalnya kayak aku mewakilin negara Cina nih misalnya. Nah gimana sih negara Cina itu mempertahankan posisinya di konsil itu gitu loh. Nah jadi kita berusaha mendapatkan dukungan dari negara-negara lain kayak gitu biar proposal yang kita ajukan untuk menyelesaikan masalah ini di PBB itu bisa disetujui oleh beberapa delegasi gitu. Nah jadi aku ikut ini model UN ini. Nah gimana sih biar bisa kesana? Sebenarnya gampang, susah-susah gampang sih. Yang penting itu kalau menurut aku gimana kerja keras dan tekad kita untuk kesananya, karena kesempatan itu semuanya ada. Nah tapi yang penting itu apakah kita ingin mengambil kesempatan itu atau tidak. Nah jadi caranya kemarin tuh kita daftar, habis itu ada seleksinya. Jadi seleksinya kayak bikin esai sama wawancara juga. Nah kalau kita udah lulus baru deh kita dikasih surat-surat berkas keperluan buat ngurus visa dan lain sebagainya. Nah kalau ngomongin masalah biaya, itu ada beberapa yang dikasih beasiswa dan ada beberapa yang juga yang enggak. Nah kebetulan aku waktu itu ada subsidi nih dari kampus. Gimana sih caranya dapat subsidi dari kampus? Itu kita bikin proposal. Nah bikin proposal habis itu ajuin ke kampus. Jadi ya udah deh ada bantuan juga dari kampus. Makanya bisa sampai ke sana. Jadi free. Kalau yang ke Jepang itu kebetulan aku berangkat akhir tahun. Nah akhir kan biasa lah ya, banyak dana yang kesisa. Nah kebetulan fully funded dari kampus. Nah tapi kalau yang ke Switzerland itu dibayarin 50%. Jadinya kita cari dana lain kayak gitu. Kan yang kalau yang orang yang kenalin itu kalau dilihat-lihat ya dari snap IG-nya, dari feed-nya, kan pasti sibuk banget, ada aja kegiatannya kan. Nah cara ngebagi waktunya supaya balance antara pelajaran sama yang ingin lakuin buat nge-explore diri itu gimana? Kalau cara bagi waktunya itu sebenarnya cara masing-masing orang sih, orang sukanya gimana. Kalau aku pribadi, iya gayaan banget ya Allah, padahal juga masih lalai, ini masih in. Jadi biasa. Nggak apa-apa kakak. Jadi karena kita semuanya belajar. Nah, cara aku belajar membagi waktu itu adalah kayak kita bikin list dari pagi atau nggak besok. Itu yang harus aku lakuin itu gimana gitu. Biasanya ini guna banget buat pas di kampus sih. Kalau di rumah mah nggak ada, weh. Kalau mau bikin list apa yang mau dilakukan di rumah? Masak palingnya. Nah jadi kalau list kegiatan yang harus kita lakuin. Nah, misalnya pas kuliah pagi itu kan misalnya jam 8. Terus kita catat tuh hari ini mau kemana aja, ada rapat apa aja, mau ngurus apa aja gitu. Nah kalau udah baru deh kayak tuh satu hari itu udah tertata gitu mau ngapain aja. Dan pas malamnya kita bikin evaluasi harian. Kayak evaluasi hariannya kan udah tuh ada notes yang list to do. Nah kalau malamnya udah kita kerjain ya udah centrang gitu. Kalau belum ya udah nih kenapa belum kejadian, maksudnya kenapa belum kelar nih misalnya suratnya, ya udah bilang oh aku tadi telat ke sini, kantornya keburu tutup. Nah gitu. Jadi kan itu evaluasi lagi. Oke, berarti besok gak boleh telat lagi atau enggak? Oke, berarti besok harus janjian dulu sama orangnya, nah kayak gitu. Jadinya gitu deh, biar kayak semuanya itu ke handle gitu. Dan gak lupa juga sama niat lainnya ya. Iya. Ada dikit lagi nih tips dan motivasi. Ayo buat dari Indah.
tips dan motivasinya buat adik-adik kita yang bakal masuk kuliah atau enggak yang masih jadi siswa, mungkin yang impian dan cita-citanya mirip dengan Indah sama Iin gitu. Oke, buat teman-teman yang emang pengen jadi dokter, emang cita-citanya pengen jadi dokter, berusaha, kalau pengen dapatnya gampang, kalau dengan jalur prestasi ya rajin biar dapat undangan. Buat teman-teman yang nggak rezekinya udah usaha tapi nggak bisa masuk kedokteran, terus kalau untuk susah untuk masuk swastanya, mungkin itu bukan jalan yang terbaik. Mungkin cita-cita kita emang udah mau jadi dokter, tapi emang Allah bilang cita-cita yang terbaik itu bukan jadi dokter, berarti terima, berarti itu yang terbaik buat kalian semua. Tetap semangat sayang-sayangku. Makasih ya. Maaf kalau ada salah-salah kata ya guys, karena itu spontan, nggak, maaf ada salah-salah kata ya guys, karena itu spontan tanpa pemikiran, kadang otak ini nggak sejalan gitu kan. Kadang emang dong akhlak tuh jalan. Dadah, see you next time. Bye. Assalamualaikum. Nah, itu tadi guys beberapa tips dan triknya dari mereka dan apa-apa saja yang harus dikuasai kalau kalian minat ke sana. Dan ya maaf banget nih tadi banyak ketawanya juga karena ya kita emang 10 tahun belum ketemu sih. Jadi ya gitulah, it's okay. Jadi kalian tetap semangat ya. Sama-sama kita ketahui tadi bahwa apa-apa saja yang kita butuhin berarti kita harus persiapkan dari awal-awal. Kalau misalnya kalian benar-benar ingin menggapai tujuan itu dan ingin menggenggamnya, berarti kalian harus berusaha. Semua itu kan harus ada usahanya dulu, kita harus berproses dulu untuk mencapai hasil. Itu gak mudah kan, tapi yang hanya kita tahu, yang orang-orang lain tahu, tiba-tiba kita udah di atas gitu, tiba-tiba kita udah menggapai itu. Nah, prosesnya ini yang mulai kita pelajari. Kita belajar yang giat, terus catat apa-apa saja impian-impian kalian, apa-apa saja target-target kalian. Ya, kata Ilham tadi bahwa ya kalau kalian pengen memanage waktu yang baik, kalian bikin jadwalnya. Di sana ada to-do list, kalian bikin apa-apa saja. Terus mengevaluasi diri kalau jadwal itu ada yang tidak sesuai pun tetap evaluasi diri, karena itu untuk meningkatkan kedisiplinan kita juga tentunya. Ya sekian video podcast Anita 01 channel ini. Mungkin bisa dibilang ini tuh bisik bareng Anita ya, bincang asik bareng Anita. Nah mungkin nextnya kita nggak tahu sih ini bakal siapa lagi, yang tentunya insya Allah bakal memotivasi kita semua ya. Amin amin. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.